Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, belajar matematika yuk. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian persamaan garis lurus, yang kedua gradien, yang ketiga persamaan garis lurus normal atau Hesse, yang keempat kedudukan titik pada garis, kelima jarak titik ke garis. Pertama, kita akan membahas pengertiannya dulu ya. Pengertian persamaan garis lurus adalah perbandingan selisih koordinat Y dan selisih koordinat X. Persamaan garis lurus berkaitan dengan gradien atau kemiringan. Biasanya persamaan garis lurus digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen atau biasanya sumbu vertikal, X sama dengan variabel independen atau biasanya sumbu horizontal. M yaitu gradien kemiringan garis dan C intercept Y atau yaitu titik di mana garis memotong sumbu Y. Lanjut kita akan membahas contoh soal. Gradien 6 dikurang 3Y sama dengan 4X adalah 6 dikurang 3Y sama dengan 4X. 6-nya dipindah luaskan ke kanan menjadi negatif. Negatif 3Y sama dengan 4X dikurang 6. Sama-sama dibagi 3. Jadinya Y sama dengan negatif 4/3X ditambah 2. Maka gradiennya yaitu M sama dengan negatif 4/3. Kedua, kita akan membahas gradien. Gradien atau kemiringan garis merupakan besarnya perbedaan tinggi Y dibanding besarnya perbedaan datar X, sehingga gradien suatu garis bisa didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Gradien suatu garis juga bisa bernilai positif atau negatif. Apabila garisnya naik dari kiri ke kanan, maka gradien positif. Sebaliknya, jika garisnya turun dari kiri ke kanan, gradiennya negatif. Lanjut ke contoh soal. Jika diketahui titik P 2,3 dan Q 3,5, maka berapa gradiennya? Dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu substitusikan. Y2-nya itu kan 5, Y1-nya 3, X2-nya 3, dikurang dengan X1-nya 2. Maka dapatlah hasilnya M sama dengan 5 dikurang 3, 2, 3 dikurang 2, 1. Sehingga gradien dari kedua titik tersebut M sama dengan 2. Ketiga, persamaan garis lurus normal atau Hesse. Garis L yang melalui titik A, 0 dan B, 0,B, kemudian tarik garis melalui titik 0, sedemikian sehingga garis tegak lurus dengan garis L kita namakan dengan garis OP. OP tegak lurus dengan L. Persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan garis normal. Setiap persamaan AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah ke persamaan Hesse apabila kedua ruas persamaan ini dikalikan K dengan K tidak boleh sama dengan 0, maka KAX ditambah KBX ditambah KC sama dengan 0. Jika dibandingkan dengan persamaan normal, maka diperoleh K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Turunan rumusnya dapatlah hasilnya K sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk nilai K positif jika C-nya negatif, dan untuk nilai K negatif jika C-nya positif. Lanjut kita masuk ke contoh soal. Ubah persamaan garis
Negatif 6x dikurang 8x dikurang 4 sama dengan 0 ke dalam persamaan garis HC. Penyelesaiannya, negatif 6x dikurang 8x dikurang 4 sama dengan 0 dikalikan dengan negatif 1. Jadi hasilnya 6x ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian masukkan dengan rumus yang tadi yang telah didapat, K sama dengan positif negatif 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu substitusikan A-nya tadi 6, B-nya 8. Dapatlah hasilnya K sama dengan positif negatif 1 per 10. Karena positif 4 adalah bilangan bulat positif, maka nilai K yang dipilih adalah yang bertanda negatif, yaitu negatif 1 per 10. Yang keempat, kedudukan titik pada garis. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis. Titik T terletak pada garis G. Yang kedua, ada titik tidak terletak pada garis. Maka dia di luar. Titik T terletak di luar garis G. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Jika garis AB sebagai wakil garis dari G, maka tentukan A titik sudut kubus yang terletak pada garis G, B titik sudut yang berada di luar garis G. Maka dapat dilihat yang A, titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah A dan B. Dan yang B, titik sudut yang berada di luar garis G adalah D, E, F, G, H. Yang kelima, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Misal A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang luas garis AB dengan B terletak di garis G. Dan AB tegak lurus dengan garis G. Yang pertama, jarak titik A X1 Y1 dengan titik B X2 X2 adalah D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Yang kedua, ada jarak titik X1 Y1 dengan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan jarak titik A 2,1 ke titik B negatif 3,4. Dengan penyelesaian menentukan jarak A ke B dapat menggunakan rumus AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Maka substitusikan X2-nya itu 2 dikurang dengan X1-nya itu negatif 3, Y2-nya 4, dan Y1-nya 1. Maka dapatlah hasilnya akar 34. Jadi jarak kedua titik adalah akar 34. Yang kedua, tentukan jarak titik A 3,5 ke garis negatif 3S dikurang 4Y sama dengan negatif 9. Dengan penyelesaian, persamaan garis dirubah dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Negatif 3X dikurang 4Y sama dengan negatif 9. Negatif 3X dikurang 4Y ditambah 9 sama dengan 0. Menentukan jarak A 3,5 ke garis negatif 3
X dikurang 4Y ditambah 9 sama dengan 0 dengan jarak sama dengan mutlak AX 1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka dapatlah hasilnya 4. Jadi jarak titik ke garisnya adalah 4. Terima kasih, itu saja materi kali ini. Jumpa lagi di next video.